APD apa saja yang wajib digunakan untuk pembukutan. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas resiko kecelakaan kerja dan cara mencegah kecelakaan kerja pada saat proses pembukutan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah untuk mengetahui apa saja risiko kecelakaan kerja saat melaksanakan proses pembukutan. Dan untuk yang kedua, untuk mengetahui cara mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Untuk tujuan yang ketiga, untuk mengetahui cara menangani apabila terjadinya kecelakaan kerja. Ya, untuk metode pembelajaran pada pagi hari ini yaitu metode pembelajaran problem based learning. Problem based learning sendiri adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah kontekstual yang nyata. PBL dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, membantu siswa belajar berbagai peran orang dewasa, dan membantu siswa menjadi mandiri. Yang terakhir, membantu siswa mendapatkan rasa percaya diri. Kecelakaan kerja bisa dibantu untuk membaca. Siapa yang berminat? Ya, silakan. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan yang terjadi dalam hubungan kerja, yang dapat mengakibatkan cedera fisik, kerusakan properti, atau bahkan kematian. Kecelakaan kerja ini bisa terjadi di berbagai jenis pekerjaan, termasuk industri manufaktur, konstruksi pertambangan, dan sebagainya. Baik, terima kasih Mas. Berikut adalah cara mencegah kecelakaan kerja. Yang pertama ada pelatihan keselamatan kerja, yaitu melakukan pelatihan secara berkala, melibatkan pekerja dalam diskusi dan memberikan simulasi situasi darurat. Yang kedua ada penggunaan alat pelindung diri, yaitu menyediakan APD sesuai pekerjaan, memastikan pekerja memakainya dengan benar, dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Yang ketiga, pemeliharaan peralatan dan mesin, melakukan pemeriksaan rutin, melakukan perawatan sesuai jadwal, dan mengganti komponen yang rusak. Yang terakhir, penerapan prosedur kerja yang aman, yaitu membuat prosedur kerja yang jelas dan mudah dipahami. Terus mensosialisasikan prosedur tersebut kepada semua pekerja dan memastikan prosedur tersebut dipatuhi oleh semua pekerja. Berikut adalah macam-macam resiko kecelakaan kerja saat proses pembukutan. Yang pertama adalah terjepit oleh mesin. Bagian tubuh dapat terjepit oleh benda kerja pahat atau bagian mesin yang bergerak. Berikut contohnya ditampilkan pada gambar. Nah, untuk cara mencegahnya yaitu menggunakan alat bantu seperti sarung tangan yang aman, menjaga jarak aman dari bagian mesin yang bergerak, dan memastikan kondisi mesin dalam kondisi baik. Di sini kita cara mencegahnya juga dapat menambahkan memakai baju yang tidak kilir-kilir gitu, jadi tidak tersangkut saat proses pembukutan. Yang kedua, dapat dibantu baca. Siapa yang berminat? Ya, baik, sebutkan. Terkena serpihan logam yang dihasilkan dari proses pembukutan dapat terlontar ke arah yang tidak dapat diatur, sehingga dapat memungkinkan mengenai tubuh pekerja yang mengakibatkan luka bakar maupun luka goresan
terinfeksi. Untuk cara mencegahnya juga dapat. Cara mencegahnya yaitu menggunakan pelindung mata dan pakaian kerja yang lengkap serta memasang pelindung mesin yang sesuai. Terpleset atau tersandung. Lantai bengkel yang licin akibat oli, perkakas yang berserakan, dan serpihan logam yang dapat menyebabkan pekerja terpleset atau tersandung. Jadi ini sangat berbahaya juga. Untuk cara mencegahnya, membersihkan lantai secara teratur dan mengembalikan perkakas sesuai tempatnya. Menggunakan sepatu safety yang memiliki grip yang baik. Memastikan area kerja selalu dalam kondisi yang bersih dan rapi. Jadi kalau kondisi area kerja ini rapi dan bersih, maka tidak akan terjadi terpleset atau tersandung. Ya, ada yang bisa menebak ini gambar apa? Berubah. Ya, bagus sekali. Ada yang bisa membantu baca? Siapa? Saya, Pak. Jupri, baik, silakan. Terkena sengatan listrik, kontak langsung dengan bagian mesin yang berlistrik atau kabel yang rusak dapat menyebabkan sengatan. Tersengat listrik dikarenakan bagian tubuh bekerja basah dan tidak memakai alas kaki yang safety. Memastikan instalasi listrik dalam kondisi baik, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, menghindari kontak langsung dengan bagian mesin yang berlistrik, dan menjaga kondisi bagian tubuh dalam keadaan tidak basah dan menggunakan alas kaki yang safety. Terima kasih. Ada yang bisa tahu ini gambar apa? Nah, betul. Siapa tadi yang menjawab? Jupri. Nanti saya kasih nilai tambahan. Paparan kebisingan, suara mesin bubut yang bising dan suara saat proses pembubutan benda kerja yang keras menghasilkan suara yang sangat bising, dapat merusak pendengaran apabila tidak dicegah sedini mungkin. Jadi kita harus mencegahnya. Cara mencegahnya, kita dapat menggunakan pelindung telinga atau earmuff seperti headphone atau sumbat telinga atau earplug. Berikut gambarnya. Nah, yang seperti headphone ini namanya earmuff, dan yang seperti headset ini namanya earplug. Paparan debu logam. Debu logam yang dihasilkan dari proses pembubutan dapat terhirup dan menyebabkan masalah pernapasan. Dan untuk cara mencegahnya, kita harus menggunakan masker debu, memasang sistem ventilasi yang baik, dan melakukan pembersihan secara teratur. Jadi kita harus melihat area kerja itu apakah ada ventilasi buat exhaust keluar, udara keluar gitu. Jadi kita memasang. Next. Cara menangani apabila terjadi kecelakaan kerja. Yang pertama ada melakukan pertolongan pertama. Yang kedua ada melaporkan kecelakaan. Yang ketiga ada mengamankan TKP. Yang keempat ada melakukan investigasi. Yang kelima ada memberikan bantuan kepada korban. Jadi apabila korban ini tidak bisa melanjutkan pekerjaan, kita harus memberikan dispensasi libur kerja. Jadi begitu. Ya, untuk tugas kelompok ini ada 8 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
dibagi menjadi 2 kelompok, 4-4. Silakan. Ya, ini kertas untuk mengerjakannya. Ini kan soalnya ada 8. Untuk kelompok 1 mengerjakan nomor 1 sampai 4. Untuk kelompok yang nomor 2 mengerjakan nomor 5 sampai 8. Silakan diskusi. Saya kasih waktu 15 menit. Untuk kelompok 1 apakah ada kesulitan? Enggak, Pak. Ada, Pak. Masih diskusi ya? Iya. Silakan diskusi semaksimal mungkin. Apakah ada kesulitan? Silakan diskusi. Jalan secara semaksimal mungkin. Terlebih dahulu, semua anggota kelompok harap maju. Baik, Pak. Silakan. Untuk jawaban yang nomor 1, hanya apa saja risiko kecelakaan kerja yang paling umum terjadi saat proses pembuatan, yaitu 1 ada terjepit mesin, 2 terkena serpihan logam, 3 kepleset atau tersandung, 4 terkena listrik, 5 terkena benda jatuh, 6 paparan kebisingan, 7 paparan jebol logam. Baik, nomor 2 adalah kacamata safety. Yang kedua ada apa saja APD alat pelindung diri yang wajib digunakan saat proses pembunuhan. Yang pertama ada kacamata safety, yang kedua sarung tangan, yang ketiga pelindung telinga, yang keempat masker debu, dan keempat sepatu safety, dan kelima pakaian kerja. Dan yang ketiga bagaimana cara mengidentifikasi potensi bahaya di area pekerjaan pembunuhan. Boleh dilanjutkan oleh Mas Nanda. Ya, saya akan melanjutkan nomor 3, yaitu jawabannya kondisi mesin. Periksa apakah mesin dalam kondisi baik atau tidak ada bagian yang rusak atau haus. Kemudian peralatan kerja, pastikan semua peralatan kerja dalam kondisi baik dan benar saat dipakai. Selanjutnya tata letak peralatan, pastikan tata letak peralatan tidak mengganggu lalu lintas bekerja dan menimbulkan potensi bahaya tersandung. Dan selanjutnya ada pencahayaan, pastikan pencahayaan di area kerja cukup terang untuk menghindari kesalahan saat bekerja. Selanjutnya nomor 4, pertanyaannya bagaimana cara melakukan pemeliharaan lingkungan pekerjaan yang baik agar tidak terjadi kecocokan kerja. Akan dilanjutkan sama saya. Jawaban yang nomor 4, yaitu pemeliharaan lingkungan kerja yang baik sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah yang pertama, membersihkan area kerja secara teratur, buang semua sampah dan serpihan logam secara berkala, melakukan pelumasan pada bagian mesin yang bergerak. Hal ini akan mengurangi gesekan dan panas yang berlebih. Yang ketiga, memperbaiki kerusakan segera. Jangan menunda perbaikan pada mesin atau peralatan yang rusak. Yang terakhir, menyimpan bahan dan alat dengan berapi. Hindari menumpuk bahan atau alat di area kerja. Coba. Baik, sudah benar semua untuk jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan untuk kelompok 2 sekarang waktunya presentasikan. Silakan bisa dimulai untuk jawaban. Kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari soal yang diberikan nomor 6 ada soal atau potensi
terjepit atau tertusuk tidak saja akan meningkat. Sepatu safety juga melindungi kaki dari cedera, bukan terpeleset atau tersandung. Hanya teman saya. Yang nomor 6, apa potensi kecelakaan kerja jika tidak memakai air plug? Nah, jawaban dari yang diskusi kami, jika tidak memakai air plug, pekerja akan terpapar kebisingan yang dapat menyebabkan kerusakan pendengaran secara permanen. Selain itu, kebisingan yang berlebih juga dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana cara mencegah terjadinya kecelakaan kerja jika tidak memakai ear plug? Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat tidak memakai ear plug, pastikan semua pekerja menggunakan pelindung telinga sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, lakukan perawatan rutin pada mesin untuk mengurangi tingkat kebisingan. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Untuk pertanyaan terakhir nomor 8, bagaimana cara mencegah terpeleset atau tersandung saat proses membuka? Mencegah terpeleset ada 3. 1. Jaga kebersihan lantai. Bersihkan lantai secara teratur dari oli, air, atau serpihan lokal. 2. Gunakan alas kaki yang sesuai. Pilih sepatu safety dengan sol yang tidak licin. 3. Pasang tanda peringatan. Pasang tanda peringatan di area yang licin atau berpotensi bahaya. 4. Perbaiki lantai yang rusak. Perbaiki segera lantai yang retak atau berlubang. Baik, itu sudah benar semua. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya ada materi yang diperoleh saat pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama ada macam-macam resiko kecelakaan kerja saat proses pembubutan. Jadi kalian kan sudah mendapatkan materi ini tadi. Untuk isinya yaitu terjepit mesin, tersengat arus listrik, terkena serpihan logam, terjatuh atau tersandung dan lain-lain. Untuk yang kedua, cara mencegah kecelakaan kerja. Untuk cara mencegah kecelakaan kerja yaitu dengan menjaga lingkungan kerja, menggunakan APD sesuai standar, dan penerapan prosedur yang aman. Untuk materi yang ketiga pada hari ini yaitu cara menangani jika terjadinya kecelakaan kerja. Untuk materi hari ini sudah selesai dan waktu sudah menunjukkan pukul 11. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.